Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan pembelajaran mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Semoga Allah selalu memberikan kita berkah, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dengan baik. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pada pertemuan yang baik ini kita akan mencoba untuk meneruskan apa yang kita pelajari terkait dengan pengembangan materi pembelajaran akidah akhlak. Sebelumnya marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai ke komponen pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sana ada komponen-komponen pendidikan. Yang pertama pastinya di sana harus ada tujuan pendidikan. Kemudian ketika ada tujuan pendidikan, siapa yang akan belajar yaitu peserta didik. Kemudian peserta didik, siapa yang akan mengajar yaitu pendidik. Kemudian terkait dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik harus sesuai dengan tujuan. Kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran apa, kemudian media apa yang digunakan, dan kemudian bagaimana evaluasi atau penilaian yang digunakan dalam pembelajaran. Pada kaitannya dengan ini kita akan mencoba mempelajari tentang salah satu komponen pendidikan yaitu materi pembelajaran. Ketika kita sudah mengetahui tujuan, pada pertemuan sebelumnya dengan semuanya diberikan tugas tentang SKL, KI, dan KD. Ketiga itu ada SKL, KI, KD itu masuk dalam komponen tujuan pendidikan. Seperti apa yang kita ketahui bahwasanya tujuan pendidikan di Indonesia itu harus kembali dan merujuk kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Kemudian dari tujuan pendidikan nasional itu dirumuskan juga standar kompetensi lulusan. Dalam hal ini SKL itu sebagai pembeda setelah selesai melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan tertentu, itu apa yang harus dikuasai oleh peserta didik tersebut, itu SKL. Otomatis ketika kita mempelajari dan kita mencermati antara PAUD, kemudian SDMI, MTS SMP, SMA, MA, dan SMK atau MAK, pasti di sana ada perbedaan dalam SKL. Ya otomatis seperti itu. Kenapa? Karena melihat dari karakteristik peserta didik, dari kemampuan berpikir mereka juga berbeda. Otomatis tujuan yang dicapai juga harus berbeda dan disesuaikan dengan usia. Bagaimana sih hubungan antara tujuan dan materi pembelajaran? Coba kita akan mengetahui jawaban tentang pertanyaan ini pada setelah selesai kita mempelajari tentang
materi pembelajaran ini. Oke, apa sih itu materi pembelajaran? Instructional materials itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Jadi yang dinamakan dengan materi pembelajaran itu ya terkait dengan apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Terkait dengan ini yaitu pengetahuan terkait dengan kognitifnya bagaimana, keterampilannya bagaimana, yaitu psikomotornya bagaimana, kemudian sikap atau afektifnya bagaimana. Ini terkait dengan materi pembelajaran. Otomatis ketika ada kata-kata standar kompetensi, berarti yang namanya materi pembelajaran pastinya akan bertalian dengan standar kompetensi. Seperti apa yang kita ketahui, tujuan pendidikan nasional yang jenengan sudah baca semuanya itu kemudian diterjemahkan dalam materi pembelajaran yang disampaikan guru kepada peserta didik. Jadi tidak boleh suatu materi pembelajaran itu keluar dari tujuan yang ditetapkan. Dalam kurikulum kita itu ketika seorang guru diberikan tujuan pembelajaran atau di sana itu ada kompetensi dasar tanpa diberikan buku pembelajaran itu seharusnya sudah mampu. Kenapa? Karena dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh guru itu pastinya harus mampu untuk mengembangkan materi pembelajaran. Oke ya. Selanjutnya, materi pembelajaran itu ada jenis-jenisnya. Yaitu di sana ada yang berbentuk fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan nilai. Ada kelima jenis-jenis materi pembelajaran ini akan kita kupas satu persatu. Saya mulai dari fakta. Segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda dan sebagainya. Fakta ini adalah ada wujudnya dan itu tidak fiktif itu ya, tidak fiktif. Dalam pembelajaran akidah akhlak, fakta itu contohnya kalau akidah itu faktanya apa? Faktanya adalah perilaku yang mencerminkan sikap orang berakidah atau berakhlak. Jadi biasanya dalam pembelajaran akidah akhlak itu dimulai dari gambar yang kemudian gambar ataupun video yang memperagakan, ketika itu video memperagakan atau yang dapat diamati oleh siswa terkait dengan perilaku yang mencerminkan akidah seperti iman kepada Allah. Sana bisa gambar tentang orang mengambil duri di jalan, kemudian berarti itu iman kepada Allah. Kemudian terkait dengan gambar ataupun video seorang anak yang berbakti kepada orang tua, berarti itu terkait dengan akhlak terpuji, dan seterusnya itu terkait dengan fakta. Jadi dalam pembelajaran akidah akhlak yang sesuai dengan kurikulum 2013 harus dimulai dari fakta yang terjadi. Why? Kenapa? Karena seorang siswa itu akan belajar dari fakta atau apa yang ia lihat dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan pembelajaran yang diawali dengan konsep-konsep. Wah, ini sudah masuk dalam perkuliahan. Lalu dengan semuanya
dimulai dari konsep, no problem, karena skala pemikiran jenengan sudah mampu ke hal tersebut. Berbeda dengan anak MI, otomatis di sana pembelajarannya itu ya harus dimulai dari fakta berupa gambar atau video dan seterusnya. Kemudian konsep, segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, dan seterusnya. Contohnya terkait dengan gambar atau fakta tentang orang sedang mengambil duri di jalanan. Itu terkait dengan iman kepada Allah. Maka di sana konsep terkait dengan itu yaitu apakah itu iman? Itu ya. Contohnya, oke, ini semuanya melihat gambar ini terkait dengan gambar yang tadi. Kemudian guru dengan metodenya tanya jawab secara interaktif itu dapat mengantarkan peserta didik kepada konsep terkait dengan iman, dan kemudian setelah itu iman dideskripsikan, oh ternyata iman seperti ini pada Allah. Allah itu siapa, bagaimana cara kita mengenal Allah, apa wujud bukti bahwasanya Allah itu ada, dan seterusnya. Itu terkait dengan konsep. Kemudian setelah konsep di sana ada prinsip. Prinsip dalam mata pelajaran agama yaitu terkait dengan dalil. Itu ya, dalil. Dalil bisa dikatakan dasar. Ketika pembelajaran itu mata pelajaran agama, berarti dalilnya pasti terkait dengan Al-Quran, dengan hadis atau pendapat para ulama, karena itu menjadi dasar utama dan pijakan utama dalam mempelajari mata pelajaran agama atau ilmu-ilmu agama. Pastinya sumber utamanya adalah Al-Quran dengan hadis. Nah, Quran dan hadis dalil tentang itu, contohnya tadi iman kepada Allah, qul huwallahu ahad, itu berarti prinsipnya adalah dalil tentang surat Al-Ikhlas, atau dalil tentang arkanul iman, bunyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah, terus, atau hadis tentang Jibril, hadis Jibril, yaitu tentang malaikat berinteraksi dengan Nabi. Kemudian malaikat itu bertanya, apa itu iman? Iman adalah ini dijawab oleh Nabi. Itu bisa dijadikan sebagai prinsip. Bisa dari Quran, bisa dari hadis atau sunnah, atau juga bisa dari pendapat para ulama. Oke, selanjutnya prosedur. Itu terkait dengan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Kalau terkait dengan prosedur ini, kebanyakan di dalam mata pelajaran akidah akhlak itu yang lebih ditekankan dalam akhlak, prosedur atau adab berbicara, adab menyampaikan pendapat dalam diskusi, adab kepada orang tua, adab kepada guru, terkait dengan prosedur. Tapi saya katakan tidak semuanya harus ada prosedurnya atau langkah-langkah sistematisnya. Itu terkait dengan materi. Ya, ketika materi itu secara dilihat dari KD itu ada prosedurnya, otomatis ya bisa dijadikan prosedur. Oke, selanjutnya nilai atau sikap. Karena ini adalah mata pelajaran akidah akhlak, otomatis di sana guru selain menyampaikan materi dalam artian kognitif dan psikomotor, harus di sana guru akidah atau guru agama itu mampu untuk mencontohkan nilai atau sikap yang baik kepada anak.
Salah satunya kuncinya adalah teladan. Bagaimana prototipe tentang guru akidah akhlak atau guru agama itu sebagai sorotan dalam mata pelajaran agama. Maka dari situ kemampuan guru, apalagi jenengan sebagai calon-calon guru MI yang menguasai semua ilmu, itu otomatis apa yang jenengan katakan, apa yang jenengan lakukan di depan anak itu pastinya sebagai contoh yang baik, seperti itu. Oke, selanjutnya prinsip-prinsipnya. Di sana ada relevansi, konsistensi, adekuensi. Relevan, materi pembelajaran harus sesuai dengan KD. Yang tahu ini siapa ya? Guru. Seperti halnya contohnya guru mempunyai rujukan buku akidah terbitan A, ternyata tidak sesuai dengan KD yang ada atau tidak sesuai dengan umur peserta didik, maka yang pasti dapat mengembangkan itu siapa? Ya guru. Bisa menambahkan atau mungkin bisa mengurangi. Yang penting tidak melebar gitu ya, tidak melebar dan tidak terlalu sempit terkait dengan materi yang disampaikan. Oke, harus relevan. Kedua adalah konsisten, ajik. Nah, ajik ini terkait dengan ketika kompetensi dasarnya itu ada 2 kan, biasanya beberapa tingkat itu dalam satu bab itu kompetensi pengetahuan ada 2, itu no problem dalam kurtilas. Maka ini harus sesuai. Ketika 2 nanti guru harus bisa mendeskripsikan, oh KD ini indikatornya ini, maka yang disampaikan terkait dengan materi ini. Itu harus konsisten. Selanjutnya adekuensi, kecukupan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, dan jangan sampai kurang. Maka harus sesuai dengan kompetensi dasar. Itu langkah-langkahnya: identifikasi KI dan KD, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Pertama kali untuk mengetahui pertama kali yang harus dilakukan oleh guru adalah mengklasifikasikan KI dan KD, atau dalam kertas itu KD saja. Oke. Biasanya terkait dengan kemarin yang saya bagi dalam pertemuan kemarin ya, pas itu diberikan KD yang sangat banyak, kemudian saya bagikan kepada mahasiswa ini. Nah, pada aslinya dalam peraturan menteri Dirjen Pendidikan Islam itu di sana tidak seklasifikasi seperti ini: 1.3, 2.3, 3.3, 4.3. Tetapi di sana itu masih masih belum terklasifikasikan. 1.1, 1.2, 1.3 sampai 5 biasanya, atau 6. 2 juga seperti itu, 3 juga seperti itu, 4. Kemudian diklasifikasikan, kemudian ditentukan setiap KD itu 1, 2, 3, 4. Kemudian setelah diklasifikasikan per materi ini, itu tentang kodo dan kodar, kemudian ditentukan mana yang sikap. Tadi kan yang namanya materi itu adalah pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap ya, atau nilai. Nah, kemudian kita klasifikasikan. Oke, kita lihat ya. 1.3 menerima ketentuan Allah melalui kode dan kodar, ini termasuk
nilai, sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan. Kalau kita lihat 1.3 ini terkait dengan sikap, 2.3 sikap, 3.3 pengetahuan, 4.3 keterampilan. Kemudian setelah kita ketahui tentang itu, kita melihat mengidentifikasikan jenis materi yang termuat dalam KD tersebut. 2.3 tadi kan sikap, 2.3 sikap, menganalisis iman kepada kode dan qadar. Kira-kira ketika kata-kata menganalisis iman di sana jenis materi yang sesuai apa ya? Di sana ada konsep. Setelah konsep juga harus ada faktanya. Kemudian harus terkait dengan ada dalilnya. Setelah itu kita melihat ya 3.3. Ketika KD-nya menganalisis iman kepada qada dan qadar, kita kira apa materi yang terkait. Di sana harus berarti perlu mengetahui apa itu iman, apa itu qada, dan apa itu qadar. Sebagaimana faktanya, contohnya tentang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kita mengurutkan materinya, definisi, pengertian, dalil, harapan, hikmah, dan seterusnya. Dan kita membuat peta konsepnya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu terkait dengan pengembangan materi akidah akhlak. Segala kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.